Pemirsa, polisi menangkap 2 orang pelaku pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu. Kepolisian daerah Sumatera Utara akhirnya mengungkap kasus kebakaran rumah milik seorang wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil dari penyelidikan dan olah TKP, serta pemeriksaan saksi dan bukti rekaman CCTV, terungkap bahwa rumah Sempurna Pasaribu dibakar oleh 2 orang pelaku. Kapolda Sumatera Utara mengatakan kedua pelaku yang ditangkap berperan sebagai eksekutor pembakaran dengan cara menyiramkan 2 botol minyak pertalite di dinding rumah korban. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Terkait dengan motif bagaimana pertanyaan Mbak, tentu kita akan gali dari apa yang nanti disampaikan oleh para pelaku ini. Kami akan buktikan motif ini dengan fakta-fakta. Ini yang kita sedang bekerja. Dan terkait dengan hal-hal lain yang terkait dengan pemakaman. Ya, usai melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap 2 eksekutor pembakar rumah wartawan Sempurna Pasaribu. Untuk mengetahui kelanjutan kasus ini, kita terhubung dengan Erik Tanjung, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis. Selamat sore, Pak Erik. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, Mas Erik, polisi mengatakan 2 orang yang ditangkap ini berperan sebagai eksekutor ya. Bagaimana KKJ akan mengawal supaya jangan sampai berhenti di penangkapan 2 orang ini, tapi dalangnya juga harus diungkap tentunya. Betul, terima kasih. Tentu KKJ mengawal kasus ini dan mendesak kepolisian untuk menangkap otak pelakunya dan pelaku di lapangan dan aktor atau otak pelakunya harus diadili sampai pengadilan. Jadi dalam proses penyelidikan kasus ini KKJ mendesak kepolisian untuk transparan, jangan sampai ada yang ditutupi dari fakta-fakta yang ditemukan. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang sebelumnya kita sampaikan berdasarkan temuan tim pencari fakta KKJ Sumut di lapangan itu tentu perlu menjadi petunjuk bagi kepolisian untuk menyelidiki kasus ini agar terang benderang ya, gitu Mbak. Iya, pihak kepolisian mengatakan untuk penetapan kedua pelaku ini juga ada sejumlah bukti termasuk CCTV ya. Apakah KKJ juga melihat ada titik terang dari penemuan CCTV ini atau seperti apa, Mas Erik? Nah, tentu kita belum melihat kasus ini menemukan titik terang ya. Tapi dengan telah ditetapkan 2 orang tersangka, ini ada kemajuan dari hasil sementara kepolisian sebelumnya yang menyebutkan diduga murni kebakaran. Nah, dengan ada ditetapkan 2 tersangka berarti ada kemajuan dari proses penyelidikan. Tentu kita berharap dan terus mengawal dan mendesak kepolisian untuk lebih transparan dan bekerja secara sungguh-sungguh mengungkap kasus ini, termasuk motif di balik kasus pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu ini. Siapapun itu otak pelakunya, ini harus diadili sampai pengadilan. Kita akan awal ini bersama karena kasus ini telah mencoreng kemerdekaan pers ya. Jadi apapun itu latar belakangnya dari misalnya ada yang tidak senang dengan pemberitaan seorang wartawan, itu gunakanlah cara-cara yang beradab, jangan dengan cara-cara yang biadab seperti melakukan pembunuhan, membakar rumah, diduga membakar rumah wartawan ini. Gitu Mbak. Mas Erik, dari KKJ sendiri adakah temuan baru yang berhasil ditemukan terkait dengan kasus kebakaran ini? Oke, sebetulnya di awal kita sudah menyampaikan di konferensi pers beberapa hari lalu, KKJ telah menyampaikan hasil temuan-temuan soal dugaan
baik wartawan Sempurna Pasaribu ini dibunuh dengan rumahnya dibakar ya. Nah, temuan-temuan itu adalah berupa Sempurna Pasaribu sebelumnya menyampaikan khawatir dan was-was dengan atas keamanannya, keselamatannya karena menulis berita. Setelah terbitnya berita yang dia tulis tentang perjudian yang melibatkan anggota TNI di Kabupaten Karo. Nah, kemudian ada lagi temuan kita setelah kita temui saksi-saksi yang ada di lapangan yang bersama korban beberapa hari sebelum kejadian itu hampir semuanya menyebutkan bahwa diduga kuat karena berita yang dia tulis kebakaran rumah itu. Kemudian satu lagi yang menjadi temuan, ya satu lagi adalah kejanggalannya begini, Mbak. Jadi di rumah korban ini, rumahnya rumah 80% itu terbuat dari kayu. Kemudian di jasad korban dengan istrinya dan anak dan cucunya, 4 jasad itu tergeletak di kamar yang berukuran kecil ya. Jadi kamar ini tidak berpintu dan berdasarkan keterangan anak korban yang telah kami tanyakan, kami wawancarai, pengakuannya sama dan keluarga korban yang lain juga menceritakan hal yang sama bahwa kalau terjadi kebakaran logikanya mereka bisa lari dan tidak mungkin berkumpul dalam satu ruangan kecil, dalam kamar kecil itu. Jadi terletak di dalam kamar kecil itu, apakah ini yang harus dibuktikan, dicari buktinya oleh pihak kepolisian, apakah ada dugaan penyekapan sebelum. Baik, kita sama-sama menunggu tentunya penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian dari kasus ini. Terima kasih Mas Erik, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis sudah bergabung di Berita Satu Sore.